Halo guys, welcome to Enatek ID. Kali ini akan membahas kembali yaitu rumor-rumor terbaru terkait iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Serta ada tambahan terbaru yaitu dengan iPhone yang masih akan datang dengan beberapa rumor dari supply chain yang terkenal yaitu di SCC Ross. Lalu juga ada Ming Chi Kuo, leaker terkenal juga, serta Bloomberg yaitu dengan Mark Gurman memberikan beberapa tambahan-tambahan yang terus datang ya pastinya karena sudah mendekati launching terbaru, mendekati WWDC yaitu dengan Worldwide Developer Conference pada bulan depan. Jadi pertama aku mengucapkan banyak terima kasih karena subscriber Enatek ID sudah mencapai 10.000. Semoga video-video di Enatek ID membantu kalian memberikan yang maksimal ya terkait unboxing, review dan juga leak-leak yang sangat menarik yang akan datang pastinya. Oke, jadi terkait iPhone 14, yang pertama terkait display dan body masih tetap sama. Jadi ini aku yakin sih sudah fix, yaitu iPhone mini dihilangkan, lalu adanya iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max dengan semuanya 6,1 inch dan juga 6,7 inch. Khusus untuk 14 Pro dan Pro Max memberikan titanium frame, jadi lebih maksimal, kerasa lebih eksklusif yang diberikan, serta lebih kuat walaupun lebih ringan ya dibandingkan dengan stainless steel yang digunakan di iPhone Pro. Lebih tepatnya yang terakhir adalah 13 Pro dan juga 13 Pro Max. Lalu dengan desain body ini masih tetap sama dengan kelebihan yaitu dengan boxy design yang diberikan. Entah itu kelebihan atau kekurangan tergantung dari kalian bagi para pengguna. Lalu sedikitnya ada ketebalan yang bertambah karena dengan adanya baterai yang di-expect sedikit lebih besar dan komponen yang lebih banyak, serta kamera BAM yang lebih tebal juga dibandingkan dengan iPhone 13 series kali ini. Lalu untuk bagian depan, terkait iPhone 14 dan 14 Max masih sama dengan iPhone 13 series untuk notch-nya. Lalu untuk 14 Pro dan Pro Max akan dipadu dengan pill shape dan juga hole punch, tapi jangan expect terlalu banyak karena dengan display yang menurutku tidak akan terlalu berbeda jauh untuk apa yang bisa kalian lihat di bagian displaynya. Untuk 120Hz ProMotion display juga hanya akan khusus di iPhone 14 Pro dan Pro Max, kurang lebih dengan LTPO yang sama, jadi masih belum bisa di-expect untuk mencapai 1Hz. Tapi kita akan lihat nanti semakin dekat dengan WWDC. Karena dengan adanya iOS yang terbaru, pastinya biasanya ada beberapa kode di sini. Karena akan munculnya iPhone yang baru, biasanya beberapa fitur sudah mulai terlihat di iOS yang terbaru. Untuk terkait ports-nya, untuk iPhone 14 series masih sama dengan iPhone 13 series, yaitu masih menggunakan Lightning. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada terganti ke USB-C ataupun dengan full wireless. Jadi masih tetap menggunakan Lightning. MagSafe Charger masih tetap akan hadir di iPhone 14 series. Untuk masuk ke kamera, karena aku sudah katakan sebelumnya kamera BAM yang lebih besar. Yap, karena dengan sensor yang lebih besar juga diberikan di iPhone 14 series. Untuk yang 14 Pro dan Pro Max memberikan hasil yang lebih bagus karena dengan 48 megapiksel kamera yang tetap pastinya akan dikompres dengan hasil yang sama dengan 12 megapiksel. Tetapi dengan data yang lebih banyak memberikan hasil yang lebih maksimal. Bisa kita lihat dengan lebih tajam dibandingkan dengan 12 megapiksel yang sekarang. Dan juga dengan computational photography yang pastinya akan ditambahkan terus dengan lebih maksimal di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Bukan tidak ada tambahan, untuk iPhone 14 yang biasa dan juga 14 Max tepatnya ini menggunakan kamera ultrawide yang di-upgrade dibandingkan dengan 13 dan 13 mini sebelumnya, yaitu kemungkinan bisa menggunakan kamera makro yang sama juga digunakan di iPhone 13 Pro dan Pro Max. Sehingga dengan ultrawide yang lebih baik, ada autofocusnya, bisa juga digunakan untuk makro foto yang digunakan di iPhone 14 dan juga iPhone 14 Max. Lalu untuk chipsetnya masih saja dan ini sudah kemungkinan sangat-sangat fix. Jadi dengan iPhone 14 dan 14 Max menggunakan A15 chip yang digunakan di iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Sehingga terkait GPU-nya dibandingkan dengan 13 yang biasa, ada sedikit kenaikan ya. Jadi kemungkinan akan masih sama dibandingkan dengan iPhone 13 Pro dan Pro Max. Chipnya digunakan di iPhone 14 dan 14 Max. Untuk 14 Pro dan 14 Pro Max akan menggunakan A16 chip, 4 nanometer proses yang diproduksi oleh TSMC. Jadi kita bisa expect BAM yang lebih besar karena dengan kelebihan yang maksimal dengan nanometer proses yang berbeda dibandingkan 5 nanometer proses yang sekarang digunakan di A15 chip. Tapi di sini yang aku lebih tertarik adalah bagaimana Apple memberikan computational photography yang baik dari sisi chipsetnya dengan kamera juga yang baru dengan 48 megapiksel. Dengan hasil yang maksimal, lalu juga untuk videonya dan kemungkinan adanya 8K video recording karena dengan 48 megapiksel sudah capable untuk itu, sehingga kita tunggu aja terkait softwarenya dan juga pemaksimalan yang digunakan oleh Apple di iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Jadi secara keseluruhan memang tidak ada perbedaan yang signifikan dan juga bisa kita katakan sampai saat ini sudah jelas ya untuk iPhone 14 kemungkinan besar akan seperti itu untuk 14 series dan pastinya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu sudah mendekati ke Worldwide Developer Conference dengan iOS 16 dengan beberapa fitur yang diberikan.
Kemungkinan juga tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan iOS 15 sebelumnya. Tapi pastinya kita berharap terus yang terbaik dan maksimal terkait iOS 16. Semoga kekurangan-kekurangan di iOS 15 ini bisa diberikan lebih maksimal, fitur-fitur yang lebih berguna di iOS 16 dan juga untuk mendukung iPhone 14 series yang akan keluar dan juga dengan iPhone sebelumnya. Dan ada tambahan terkait iPhone 15. Memang masih tahun depan ya, bahkan iPhone 14 belum keluar, rumor-rumornya iPhone 15 sudah ada yang muncul. Sudah biasa terkait itu, karena supply chain-nya sudah mulai terlihat pastinya dengan beberapa tahun sebelumnya, untuk Apple selalu mempersiapkan untuk produksi iPhone-iPhone yang akan datang. Jadi terkait untuk iPhone 15, yaitu dengan peel shape dan juga hole punch ini akan semuanya digunakan dari 15 series. Jadi walaupun dengan 15 yang biasa akan menggunakan tampilan yang mirip, lalu juga untuk 6,1 dan 6,7 inch masih sama. Dan di sini yang cukup gila adalah penggunaan USB-C yang akan digunakan di iPhone 15 series. Jadi kemungkinan ini akan muncul di tahun depan dan memang dari salah satu leaker terkenal yaitu Ming Chi Kuo, Apple sebenarnya akan menggunakan portless, dalam arti tidak ada port, tapi bukan memudahkan kita tetapi semakin menyusahkan karena dari sisi teknologi yang belum capai lebih maksimal. Contohnya misalnya kita mau transfer video dengan ProRes. Lalu juga iPhone 13 Pro juga sudah capable dengan ProRAW foto yang lebih maksimal juga dengan file yang lebih besar. Ini akan susah sekali untuk transfer jika tidak ada USB-C yang bisa lebih cepat transfernya dibandingkan dengan Lightning port ataupun dengan misalnya menggunakan AirDrop. Jadi di sini akan menyenangkan bagi pengguna yang suka menggunakan file besar dan transfer dari iPhone ke laptop ataupun ke PC semuanya untuk editing foto dan video. Serta di sini dengan adanya USB-C semuanya bisa menjadi standar. Dan ini juga ada rumor karena tekanan dari EU ya, dari Europe untuk menggunakan USB-C dan Apple sampai saat ini masih menggunakan Lightning. Jadi kemungkinan nanti tidak akan ada perbedaan ya, semuanya akan menggunakan USB-C. Hanya saja mungkin standar yang berbeda, contohnya sudah Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, dan mungkin nanti fitur yang akan datang dan juga dengan teknologi yang akan datang, nanti di situ aja yang berbeda, tetapi dengan portnya sama. Ini juga untuk kita semua bisa menggunakan charger mudah. Teman menggunakan Android, teman menggunakan iPhone tidak ada masalah, chargernya semua sama dengan USB-C. Jadi Apple kelihatannya sudah menyerah ya. Bukan menyerah secara negatif, tapi dalam arti memang untuk lingkungan juga sebenarnya dikatakan Apple serta keseluruhan standar menggunakan USB-C. Tapi itu masih tahun depan dan memang setiap tahun ya aku selalu ingatkan pasti memberikan kelebihan-kelebihan yang baru. Jadi pastikan kalian beli sesuai dengan yang kalian butuhkan dan inginkan pada waktu tertentu. Karena memang setiap tahun pasti memberikan fitur-fitur yang menarik dan kelebihan yang maksimal. Dan juga dengan marketing yang baru dari tim Apple membuat kalian ingin beli produk yang baru. Itu aja sih yang ingin share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah. Kita bahas bersama tentang iPhone 15 series atau bahkan iPhone 15 series yang akan datang. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.